Halo Tribuners, saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Hari ini saya sedang berada di Pendopo, Kabupaten Cirebon. Sebentar lagi saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, MAG. Ikuti kami, yuk. Tribuners, saya sekarang sudah berada di Pendopo, Kabupaten Cirebon. Saya sudah bersama dengan Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, MAG. Terima kasih Bapak sudah menerima kami, tim Tribun Jabar, untuk berbincang-bincang di rumah Bapak ini. Terima kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Sibuk apa sekarang Bapak? Kalau sibuk ya sibuk kegiatan dengan kemasyarakatan aja. Menemui masyarakat ya. Menemui masyarakat, kegiatan dengan masyarakat itu sangat banyak dengan masyarakat gitu. Kalau urusan kerjaan yang sifatnya di kantor saya serahkan ke kepala dinas. Kepala dinas ya. Bapak, ini kalau kita melihat sekarang suasana COVID ini sudah ya mungkin sudah lebih baik ketimbang setahun lalu ya Pak ya. Bagaimana kondisi di Cirebon Pak? Alhamdulillah di kondisi di Cirebon COVID sekarang ini level 1 ya. Sudah level 1, sudah tidak ada penambahan lagi yang orang sakit ya ini. Jadi alhamdulillah ini kita memang secara se-Jawa Barat pun hampir sama ya. Kita COVID ini sudah melandai dan ekonomi kita sudah mulai ini, masyarakat mulai bangkit kembali. Itu mudah-mudahan COVID nanti segera hilang lah, mudah-mudahan. Suasana di Kabupaten Cirebon seperti apa Pak sekarang setelah COVID ini? Memang setelah COVID ini Kabupaten Cirebon sudah mulai menampakkan gairahnya ya. Baik itu perekonomian, terus itu kita budaya, pariwisata, kuliner, kita lihat sudah mulai nampak lagi, mulai ramai lagi gitu. Oke. Pak Imron, di sela-sela kesibukan Bapak memimpin Kabupaten Cirebon ya, Bapak masih sempat olahraga Pak? Sempat itu. Orang itu yang penting memanage. Jadi kehidupan itu apapun itu harus dimanage. Kalau kita tidak dimanage nanti tidak terarah. Makanya saya setiap hari tidur itu jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas? Jam 12 ke atas karena kita banyak tamu ya. Jam 5 kita bangun biasanya, terus kita sholat, kita ngaji, belajar baca-baca buku, terus kita olahraga. 1 jam perkiraan gitu. Olahraganya apa itu Pak? Kalau background saya olahraga di bela diri, boxer saya. Boxer, wah mantap ini. Di tarung derajat. Tarung derajat. Ya, tapi yang rutin sekarang kita di treadmill aja, lari jalan cepat itu. Karena sudah tua. Kalau dulu kita lari. Kalau sekarang jalan cepat aja gitu. Nanti lebih tua lagi. Jalan pelan. Ya, jalan cepat kita 4 kilo, 5 kilo yang 1 jam itu gitu. Kalau tarung derajat sudah mulai kapan Pak sebenarnya Bapak? Saya dari tahun 90, sudah puluhan tahun. Gitu. Itu orang itu kalau ini harus ada 3 hal. Olahraga, olah pikir, olah zikir. Kalau ingin sehat itu. Olahraga kita supaya fisik kita, hidup kita harus olah pikir, harus mengolah pikir kita untuk kita mengatasi kehidupan. Nah, olah zikir, hidup ini masalah. Nah, dari masalah itu kita lalu pakai olah zikir. Jadi bupati emangnya enak, yang kritik banyak, yang kalau masuk hati ya akan pusing terus. Biasa aja kita dimanage. Nggak usah baper-baper Pak ya. Iya, santai-santai aja kita, tetapi dengan olah pikir kita ini. Kita kalau ada masyarakat yang demonya apa, kalau kitanya benar kita ngerubah. Kalau yang tidak benar ya kita abaikan. Jadi kita harus ini. Justru kita kalau ada yang kritik apa kita senang, itu fakta di sini. Lalu kita memberikan informasi kepada masyarakat itu. Jadi masyarakat pun sekarang kan sudah pakai teknologi IT kan orang sudah tahu.
Ya. Jadi kita ya transparansi, maka kepada kepala dinas kita kemukakan apa adanya. Misalkan jalan jelek, jalan ini jelek, ya kita diakui ya. Nah lalu dari dinas terkait lah yang jawab gitu. Oh iya, bahwa jalan di Kabupaten Cirebon sekian kilo, ada duit sekian, maka yang akan bisa diperbaiki sekian kilo. Ya, jadi harus transparansi. Jadi di manage itulah. Jadi kita ini memimpin dalam kehidupan kita juga. Saya ya di manage dengan itu saja. Jadi masyarakat langsung tahu misalnya dari aduannya misalnya 1 kilometer, tapi karena anggarannya ada yang cuma setengah kilometer, maka mereka juga akan tahu bahwa akan tahu. Jadi kemukakan aja. Mau masyarakat protes atau apa ya memang keadaannya, kemampuannya segitu. Jadi bupati di era reformasi ini ya kita harus siap, mentalnya harus siap gitu. Jadi ada konsep, kalau ada orang nyanjung jangan besar kepala. Kalau ada orang menyanjung jangan besar kepala. Kalau ada yang kritik jangan kecil hati. Dikritik jangan kecil hati. Abaikan aja, sate-sate. Konsep hidup itu, hidup harus mempunyai konsep. Kalau hidup nggak punya konsep dan prinsip dalam hidup, selalu diombang-ambingkan dan pikiran akan pusing. Jadi bupati tambah pusing. Itu prinsip itu sejak Bapak di Kemenak? Saya dari kehidupan saya. Jadi saya mempunyai kehidupan itu, saya selalu melihat orang sekeliling kita. Oh, apa yang ada di sekeliling kita sebagai nasihat terhadap kita. Oh, itu yang baik. Oh, gitu baik kita ikuti. Oh, ini jelek kita jangan ikuti. Nah, seperti halnya saya waktu jadi pejabat di Bandung, kepala Depag, saya punya prinsip, saya pakai motor-motoran aja. Gitu kan. Ya prinsip saya, orang lain mau beli mobil apa ya terserah. Kayak motor aja. Nah, aku adalah aku. Jadikanlah dirimu oleh diri sendiri. Orang lain paling cuma sekedar komentar, itu kan. Tapi yang menikmatkan kita. Ya. Pakai mobil mewah, padahal kan banyak orang itu begitu jadi pejabat beli mobil. Gitu kan. Ternyata potongannya gede. Gitu. Kan pusing gitu. Nah harus di-manage hidup kita. Tapi saya nggak pernah ikut campur urusan orang lain. Aku ya aku, orang lain mau itu ya itu. Terserah gitu. Nah, saya juga ke anak apa ya di-manage oleh kita anak. Itu. Ya. Jadi hidup ini harus di-manage itu. Dan hidup harus punya prinsip dan konsep dalam hidup gitu. Dan dari apa? Dari keilmuan kita. Dari keilmuan kita. Saya, misalkan, saya begitu jadi pejabat di Bandung, saya, gaji-gaji saya ini, saya tabungkan untuk anak sampai sekolah. Jadi sudah diminit, anak begitu saya pensiun atau apa, anak ada yang masih tingkat sekian. Tapi kita tabungan sudah ada. Nah, baru sisa itu untuk gaya hidup. Orang lain kadang-kadang gaya hidupnya duluan. Nah, ternyata sudah pensiun pusing. Anak masih kecil, ada yang masih sekolah, masih apa. Nah, itulah perlu kehidupan itu dimanage. Jadi agama itu perlu untuk kita mengatur dalam hidup kita ini. Itu diterapkan juga di anak-anak, Pak? Anak-anak, saya terapkan. Saya terapkan anak-anak. Makanya anak-anak saya sebagai bupati, gak ada yang manja-manja. Biasa-biasa aja. Gitu, kayak biasa-biasa saja. Saya ke istri saya ini enggak, cuma kita aja harus jujur aja ke anak, gitu. Makanya anak gitu, saya dari begitu maghrib, ngaji, nah, TV matiin, ya kitanya harus gitu. Jadi anak-anak gitu, jadi belajar dan belajar karena ilmu itu paling utama. Ilmu paling utama. Paling utama untuk kita di dalam kehidupan kita. Prinsip itu dianut Pak Imron sejak masa kecil mungkin? Ya, karena orang tua saya orangnya ketat. Orang tua saya ketat, bahkan harus puasa, harus muti, harus apa gitu. Harus belajar. Saya orang kampung gitu. Orang tua saya tamat SD aja enggak. Cuma di pesantren. Pesantren ya. Ibu saya aja kalau nulis juga pakai Arab gitu kan. Pakai Arab. Arab Pekom gitu kan. Iya. Nah, itu tapi Anda harus belajar. Itu saya di pesantren, pas tamat juga ke Bandung juga, ya silakan. Nah, orang tua saya baru-baru perguruan tinggi, tapi silakan. Anda harus yang terbaik untuk Anda. Andalah yang harus menentukan. Orang tua sebagai pendorong saja untuk kebaikan itu. Saya ke anak-anak saya juga gitu saya.
Saya background bukan keumuman, saya banyak pesantren ke anak yang penting belajar. Gitu. Iya, iya. Jadi itulah kata Sobat Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Tidak seperti zamanku. Dari zaman lah yang ini. Maka saya itu anak sok, saya tidak bisa bahasa Inggris, anak sok kursus, sok apa gitu. Pak Imron lepas dari orang tua sejak usia berapa Pak dari ke Bandung? Saya begitu tamat SD, saya ke pesantren. Ke pesantren. 74 saya pesantren, saya di pesantren 9 tahun setengahan kena pendidikan itu. Dan saya sekolahnya sekolah pesantren. Sekolah pesantren ya? Yang tamat SD lalu ke Ibtidaiyah lagi, ke SD lagi karena pesantren bukan sekolah umum saya. Begitu aliyah kelas 2 naik ke kelas 3, ternyata saya mau ke IAIN. Ternyata tidak bisa dari pesantren ini. Harus ke aliyah. Maka aliyah kelas 2 saya ikut persamaan MTS, lalu ke MAN. Jadi ke aliyah itu 2 kali. Yang satu di aliyah pesantren 2 tahun, lalu ke MAN 3 tahun. Maka yang sekelas dengan saya itu paling tua saya. Berarti dibandingin teman-teman yang lain, Bapak sekolahnya lebih panjang ya? Lebih panjang. Makanya sekolahnya ceger gitu kan, karena adik saya tua semua. Ketua kelas terus ini. Oke. Di Kemenak berapa tahun Pak? Saya di Kemenak itu 90-an masuk jadi pegawai negeri. Itu pegawai negeri di Bandung, Setap, terus kepala KUA saya. Kepala KUA saya di Pacet Ciparai. Terus saya pada Larang, terus Margahayu, Lembang, saya. Itu terus saya menjadi Kasibimas di Binga. Kasibimas itu atasannya kepala KUA. Iya, iya. Terus kepala Departemen Agama di Bandung Barat saya. Bandung Barat pertama kali kepala Departemen Agama ya saya. Terus pindah ke kepala Departemen Agama Kabupaten Bandung. Nah, saya di Bandung lebih kenal saya, sebab lama saya. Saya di Bandung dari tahun 83 kuliah, terus dapat pegawai negeri di Bandung. Di sini itu Sita tahun 2016-an pindah jadi kepala Departemen Agama Kabupaten Cirebon. Oke. Terus sampai menjadi menjabat Bupati ini ya Pak ya. Berarti ada lompatan dari birokrat menjadi politisi ya. Berarti Bapak kan kira-kira setahun setelah menjabat terus ada pandemi ya Pak? Iya. Nah itu kira-kira waktu itu kan semua kepala daerah nggak ada yang punya pengalaman menghadapi situasi seperti itu Pak. Itu makanya kita ini kan semua apapun itu harus menjadi pelajaran terhadap diri kita. COVID ini sebelum-belumnya kan belum ada. Jadi orang itu selalu gamang dan kaget gitu ya. Gamang dan kaget. Ya kita ikuti musibah-musibah gitu kita lakoni, ikuti dan pencegahannya kata orang ahli dari kesehatannya. Gitu. Maka itulah kita di dalam COVID ini banyak sekali dampak ya. Ekonomi dan itu juga karena penyakit yang masih baru. Tidak sedikit orang yang tidak mengakui yang meninggal itu kena COVID. Karena meskipun kenyataannya sebenarnya seperti itu ya. Karena COVID ini orang yang kena kadang-kadang tidak merasa. Karena saya sudah pernah kena COVID. Saya pun kaget. Orang sehat loh saya kena. Gitu. Iya, dan mungkin karena Bapak memang sehat, jadi kena itu nggak terasa sebenarnya ya? Iya, nah terus saya kan gitu, karena istri saya lagi sakit, saya manggil dokter, ternyata kata Bapak sudah ada 2 bulan tidak diswab. Nah, diswab aja Pak sekalian, yo siap, karena saya sehat kan. Ternyata istri saya nggak kena, saya kena gitu. Apa benar itu? Kan nggak rasa, kan katanya ininya nggak ada rasa. Saya makan banyak, ini banyak. Nah, tapi lalu kita ya jangan stres. Gitu. Lalu kita ngambil hikmah. Alhamdulillah saya kena COVID. Nah, saya sampai diumumkan itu. Karena biasanya tamu kan banyak sampai malam.
Pas begitu saya kena COVID, tidak ada tamu. Ya, bisa Jadi istirahat. kan alhamdulillah bisa ini. Bahkan sampai Diberi waktu saya istirahat. setengah bulan Setengah bisa mengantapkan Quran 3 kali khataman. Oh gitu. Kena Hanya gara-gara kena COVID ya Pak? karena COVID aja. Hikmahnya. Bahkan yang pertama kali kena COVID karena itu lagi masih masa-masanya orang belum mengenal dan orang masih stres. Pegawai saya yang ngasih makan aja itu langsung dilemparin itu kan. Takut. Ya kitanya juga nggak marah, nggak apa, biasa orangnya. Jadi pas besoknya begitu ada pegawai saya yang akan ngasih makan, sayanya masuk. Jadi kan ini. Jadi masuk ke toilet, jadi kan dianya kan jadi bisa masuk. Gitu. Jadi kita jangan stres setiap menghadapi permasalahan itu sebagai hikmah kita, pelajaran kita, nasihat kita. Yang kita harus berlaku, maka kita harus sehat. Bagaimana? Nah ini sekarang COVID sudah ini, masyarakat harus hidupnya sehat, harus disiplin, kesehatannya, cuci tangan, gitu kan? Ya, kebiasaan selama pandemi jangan ditinggalan ya Pak. Jadi itulah pelajaran itu sebagai hikmah kita, lalu kita lakukan. Nah, dari pelajaran itu untuk kemaslahatan kita, itulah konsep itu. Ya, kan dulu Pak, waktu pertama kali pemerintah mengumumkan Indonesia masuk pandemi di Maret 2020 kan, misalnya nih kan ada aturan Pak, masjid ditutup misalnya. Nah, bagaimana dulu Bapak menghadapi, menyampaikan ke masyarakat? Nah itu, justru bagi saya penyakit COVID ini awal-awal ya, yang paling menyakitkan ini perasaan. Perasaannya. Karena antara ilmu kita dengan ilmu masyarakat kan beda. Ada masyarakat yang ditinjau dari sisi agama. Itu kan, kalau kita kan dari kebijakan, dari apa. Kan tidak boleh, gitu kan. Bahkan tidak boleh. Ini ya paling kita kasih pengertian, kasih ini dengan intonasi bahasa, dengan yang baik-baik gitu. Dan kita pemberitahuan kepada masyarakat ada pandemi. Di masyarakat ya punten. Biasanya orang kesadaran sehat itu orang ekonomi menengah atas. Orang menengah atas itu kesehatan itu menjadi kebutuhan hidup. Tapi orang menengah bawah kesehatan itu apa adanya. Terserah nanti saja. Yang penting perut nggak lapar. Nah itu, apalagi itu nggak boleh, itu kan perasaan. Orang dagang nggak boleh, ya kan kita. Nah itu ya paling perasaan. Bahkan ada artis-artis Cirebon yang bergerak di bidang seni nangis Pak. Di sini dia datang dengan bawa anak, dia nangis. Kenapa? Sudah tidak bisa makan. Bahkan makannya rumput katanya. Makan rumput dia. Ya rumput yang ada di balong, di apa itu, yang bisa dimakan. Yang bisa dimasak. Kenapa? Karena dia mendapatkan uang ini dari orang-orang hajat. Dan orang hajat nggak boleh, dia tampil nggak boleh. Kan dia kan bukan artis nasional yang begitu sekali tampil kan duitnya banyak dan ditabungi. Nah, kalau dia kan tampil itu paling Sabtu, Minggu, itu pun cuma sebulan berapa kali untuk makan sebulan itu ya. Ya itu yang paling ini itu. Yang kedua misalkan anak-anak sekolah tidak boleh sekolah pakai jarak jauh. Ya bagi orang yang menengah atas itu yang namanya teknologi sudah biasa. Bagi orang kampung yang ekonominya pas-pasan boro-boro beli ini kan. Nah, kita aja kalau nyuruh, wah ini jarak jauh sekolah. HP-nya mana? Kan tidak ada HP-nya. Beli HP tidak ada pulsanya. Nah itu. Nah terus di samping itu juga anak-anak yang jarak jauh. Nah, kalau SD, tingkat SD, SMP itu kan masih perlu adanya keteladanan guru-guru yang pelajaran itu harus bisa ini kan. Nah itu. Nah ini yang kita rasakan itu paling ini masalah sosial, kehidupan, perasaan. Ada pesantren gitu. Wah ini kita mau mengadakan imtihan akhir tahun, izin ya Pak. Gak diizini, gak enak kita. Nah diizini kan tidak boleh. Itu. Nah itu yang sering ini. Terus wawasannya kan berbeda itu ya. Ada beberapa
orang yang kalau kita berbicaranya kan ilmu dan aturan dari pemerintah. Nah, kalau masyarakat kan pola pikir kan beda, gitu. Iya. Kayak dipercaya nih Allah baik, gitu. Mati ya. Waktunya mati ya mati. Nah itu yang bikin di dalam COVID yang paling ini perasaan sebenarnya. Perasaan. Kalau masalah ekonomi, anggaran, semua se-Indonesia merasakan sama gitu. Nah, dengan COVID yang berat selama 2 tahun itu Pak, 2020 sampai 2021, Cirebon berapa kehilangan Pak dari sisi pendapatan sampai kita sampai turun 30%-an ada 30%. dari PAD kita ya. Karena kan pajak gitu ya, yang mengurangi sangat ini. Dari pariwisata, pajak, itu kuliner apa kan sangat ini sekali dampak. Nah, sepi. Mulai 2022 ini apa yang akan dikejar Pak? Dikejar, kita selalu sosialisasi kita ini bahkan ke anak-anak muda untuk membangkitkan ekonomi yang kreatif. Bahkan ada Pak Menteri Sandiaga Uno kita ke sini gitu. Nah, inilah kita bangkitkan kembali, sekarang lagi gairah kembali ini masyarakat kita yang mudah-mudahan akan terus selamanya gini. Program-program unggulan untuk mengejar itu apa Pak misalnya? Terutama kita ini pendidikan, kesehatan ya. Terus itu infrastruktur yang perlu ditingkatkan saat sekarang itu, terus peningkatan ekonomi itu. Di kita sekarang dengan ajang pandemi itu kita ini pendidikan kan ada anak-anak kita yang SD sekolah kelas 3 ternyata hitung-hitungan aja masih ini karena ternyata dia sekolahnya cuma setengah tahun. Sekolah iya kelas 3 dia udah setengah tahun, sekolahnya cuma setengah tahun kan. Ininya enggak. Itu. Nah ini yang makanya kita dengan Dinas Pendidikan sekarang bahkan guru-guru yang kreatif juga waktu pandemi ada juga yang ke rumah-rumah gitu, yang ke rumah-rumah. Jadi guru-guru itu memang itulah perlu adanya guru ini yang berinovasi. Setiap menghadapi keadaan, bagaimana keadaan itu bisa bukan menjadi penghalang. Nah, itu kita di Kabupaten Cirebon banyak guru-guru yang berinovasi untuk mendidik anak-anak itu. Ya ke rumah-rumahnya, bahkan mempunyai kelompok-kelompoknya gitu. Kalau pariwisata bagaimana Pak? Ya sekarang sudah mulai ini lagi. Mulai tumbuh lagi. Karena sekarang kan pembatasan sudah tidak ada lagi. Gitu. Selama 3 tahun, ya 3 tahun ya berarti pemerintah ya. Pelajaran apa Pak yang sangat berpengaruh kepada kehidupan Bapak pribadi? Dalam kehidupan pribadi, saya ini justru lebih bertafakur. Karena ternyata dulu kita tidak jadi pimpinan secara keumuman. Sekarang kita pimpinan bukan kehidupan kita sendiri, tapi juga bagaimana masyarakat. Nah, kita untuk merubah masyarakat ini harus dengan ilmu. Ternyata di kita, di masyarakat, terutama di kampung-kampung masih jauh ini. Karena untuk mengolah alam, mengolah suatu daerah, ekonomi dan segala macam itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia harus dengan ilmu. Akhirat pun harus dengan ilmu. Nah, ilmu itulah. Nah, ini kita, maka kami bagaimana meningkatkan keilmuan wawasan ini. Maka pelajaran saya juga sering justru setelah menjadi bupati banyak tafakur Pak. Oh iya gitu ya. Nah terus kadang-kadang perintah kita itu banyak orang-orang dan orang-orang yang punya pendidikan pun kadang-kadang pendidikan ini tidak merubah pola pikirnya. Makanya sebenarnya ilmu dan agama inilah yang harus menjadi perubahan dalam pola pikir dan tingkah laku kita. Nah, banyak orang berilmu, orang beragama, tapi ilmu dan agama sekedar ilmu, sekedar agama, tapi tidak merubah pola pikirnya, pola tingkah lakunya, ucapannya. Sebenarnya orang kan, oh ini. Nah, makanya saya mengaji diri. Nah, jadi yang paling kita ini ngaji rasa.
Ngaji rasa. Kalau ngaji kitab, ngaji buku, kan sudah ada tulisannya. Iya. Ngaji rasa, gitu. Kalau ngaji rasa, oh orang lain model gitu, nggak sopan, saya sakit, kesel. Nah kitanya ya jangan nggak sopan gitu, maka kita yang harus yang baik. Nah, tapi kita terapkan, itu kadang-kadang orang salah paham, dianggapnya kita nggak ngerti. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya sekarang ini kan era reformasi, beda waktu zaman jahiliyah ya. Iya. Zaman jahiliyah itu atau orang-orang zaman penjajah yang orangnya itu SDM-nya masih terlalu bawah, perlu adanya perintah-perintah dengan intonasi bahasa yang memang vulgar. Iya. Tapi kita di era sekarang itu kan kita pimpinan itu harus menjadi suri toladan. Karena perubahan di masyarakat itu harus dari elit. Elit itu ya pejabat, ya tokoh masyarakat, ya orang-orang kaya. Nah itu harus, kalau satu kesatuan ingin merubah pola pikirnya dan akan berdampak menjadi kebiasaan kepada masyarakat, dan itu akan menjadi perubahan. Maka saya mengajak kepada para kepala dinas, para pejabat, ayo kita merubah pola pikir dan tingkah laku kita, karena kita harus menjadi contoh suri teladan terhadap umat. Karena orang tidak akan mengikuti kita kalau kita cuma sekedar ngomongnya saja. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa Pak? Misalnya pejabat harus memberi contoh seperti apa? Ya, kita harus sopan, harus dulu gaya kehidupan gitu ya. Jangan begitu kita glamor, jangan pamer gitu kan ya. Nah ini kan kita kan sebagai pimpinan itu kita ini kan. Nah, lalu kita harus, sebab sebenarnya itu kalau ingin orang pimpinan kita mimpin itu ada 4 faktor kalau daerah ingin maju satu kesatuan. Pertama, ilmunya para ulama dan cendekiawan. Yang kedua adalah dermawannya para orang kaya, para orang kaya. Nah, yang ketiga doanya fakir miskin. Doa fakir miskin. Yang keempat adalah adilnya para pemimpin. Nah, kalau 4 itu satu kesatuan itu bisa akan jadi. Karena miskin kaya ini sudah konsep dunia. Ya. Nggak ada itu orang semua kaya semua. Nah, itu ya, kaya itu pasti ada ini. Cuma kehadiran negara itu kepada orang miskin minimal kehidupan standar hidupnya dipenuhi, gitu ya. Untuk menunjukkan kehadiran negara ke ini ya. Nah, negara ini kan terbatas, maka perlu kehadiran para orang-orang kaya. Karena kaya, jabatan segala macam ini itu kan semua kan cobaan. Iya. Gitu, itu ulun nafsin daikatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua manusia akan mati tapi akan dicoba dengan jabatannya, dengan hartanya, sakit, sehat. Sehat itu dicoba. Ya. Kaya juga dicoba. Cuma orang biasanya kalau lagi miskin merasa dicoba. Kalau kaya tidak merasa dicoba. Lupa. Nah, jadi pejabat, jadi bupati padahal lagi dicoba. Nah, tapi orang jadi pejabatan itu sering lupa. Ya. Saya kan. Iya. Okay. Nah itulah justru konsep itu. Jadi kesuksesan program pemerintah pun konsep bupatinya lalu dilaksanakan oleh sekda sampai tingkat desanya, lalu diamini oleh masyarakat, itu akan sukses. Jadi tidak bisa sebat apapun kalau cuma bupati saja, tapi kerja tim itu harus satu kesatuan, itu baru bisa sukses. Kalau di Cirebon Pak Imron mengajak orang-orang kaya untuk apa Pak? Nah, ya kita kan ada orang yang memang sadar, yang ngerti. Nah, itu juga kadang-kadang orang dengan orang kaya dengan kesibukannya, dia kadang-kadang tidak ada waktu. Gitu. Makanya saya mendirikan badge ya. Pada Amil Zakat, coba orang-orang kaya itu diinikan. Kasihan orang-orang kaya nanti di akhiratnya itu kan. Nah, inilah maka ada peran kita pemerintah, kita membuat badge Badan Amil Zakat yang supaya orang-orang kaya ini itu. Jadi orang kaya zakat ini untuk menolong orang kaya. Jadi zakat itu bukan menolong orang miskin tapi orang kaya. Orang kaya supaya jangan masuk neraka. Gitu. Pak Imron, mungkin pertanyaan terakhir. Pak Imron melihat nanti kira-kira 5 atau 10 tahun lagi itu
seharusnya Kabupaten Cirebon menjadi seperti apa, Pak? Nah, kalau konsep saya, baik secara politik atau apa, kadang-kadang orang politik belum apa-apa sudah dipikir kalau gini. Kita ini berbuat manfaatlah terhadap orang lain. Saya tidak berpikir untuk bagaimana akan nyalon apa, itu urusan. Nanti aja kita berpikir, ayo kita berbuat, sama-sama berbuat. Maka kami juga mengajak kepada politisi saya menjadi politisi yang dewasa, yang arif. Aja tukaran aja ulah paseawe kan itu yang lain. Ayo kita sama-sama. Saya aja begitu jadi bupati, yang lain saya rangkul. Yang lawan-lawan kita rangkul untuk kita umat ini lebih utama. Lebih utama gitu. Jadi konsepnya kita berbuat terbaik dengan konsep ini, lalu nanti akan mendapat manfaatnya. Dengan sendirinya kita ini Kabupaten Cirebon akan bisa maju. Kita ini sekarang, negara kita ini negara yang terbuka. Persaingan antara kabupaten dan kota itu bersaing. Kabupaten Cirebon dengan Indramayu, dengan Bandung, dengan Garut bersaing. Silakan. Nah, siapa pemerintah sekarang itu dari pusat tidak harus ini gitu. Tapi kalianlah yang harus bagaimana daerah itu bisa meningkatkan, bisa maju. Nah, maka kami dengan para kepala dinas sering itu, ayo kita sama-sama. Kita berbuat yang baik untuk kita. Kita mumpung dikasih kepercayaan oleh Allah, ayo kita berbuat. Maka saya dengan masyarakat, ayo kita sama-sama. Gitu. Karena kesuksesan itu tidak bisa. Bupati itu paling kalau sukses mendapatkan piala pertamanya aja. Ya. Kabupaten Cirebon sukses. Ya. Nah, kalau jelek itu bupatinya. Ya. Padahal itu adalah suatu tim. Ya. Dari bupatinya yang mempunyai program, lalu dilaksanakan oleh sekda sampai tingkat desanya, lalu oleh masyarakat. Maka saya layanilah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Itulah. Jadi kalau kita memang benar sama-sama kita ini bekerja dengan baik, insya Allah kita ini sukses. Maka saya memang konsep saya ini kurang begitu berjalan karena COVID langsung. Saya begitu menjabat berapa bulan sudah COVID. Jadi konsep-konsep saya itu belum terlaksana dengan baik. Jika di sisa waktunya ini dikejar untuk itu, Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Imron sudah menerima kami dalam bincang-bincang kali ini. Semoga Bapak tetap sehat. Amin. Sampai bisa memimpin dengan sangat baik, menggerakkan makanya masyarakat. Iya, kalau jadi bupati sok pusing, Pak. Makanya kalau urusan dunia jangan masuk hati. Jangan masuk hati. Itu pesan. Jangan masuk hati, paling masuknya ke otak. Jadi dengan ilmu. Nah, itu santai-santai. Hidup ini masalah. Iya. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Iya. Hidup ini masalah. Sok aja. Iya. Mas ya. Nggak kawin masalah. Iya. Kawin masalah. Punya anak masalah. Nggak punya anak masalah. Kan gitu. Iya. Nah, makanya saya ditanya, Pak, Bapak dulu paling enak jadi pejabat apa? Apa kepala Depag atau bupati atau kepala KUA? Semua enak. Semuanya enak. Ya. Enak dan enak sekali. Enak. Kenapa harus resepnya? Harus bersyukur. Harus bersyukur. Kalau urusan dunia harus kita bersyukur lihat lebih bawah. Oke. Kalau kitanya lebih atas, nah itu. Ya nanti kita kurang terus. Waktu jadi kepala KUA enak. Gitu. Kita lihatnya jangan kepala Depagnya. Ya. Orang lain nggak jadi kepala KUA. Jadi ya seneng aja saya. Ya. Tidak senengnya gitu saya. Iya, siap. Oke, Tribunas, itu tadi bincang-bincang kita, banyak hal yang kita pelajari, kita bisa serap inspirasi-inspirasi yang muncul dari Bapak Imron Rosadi, Bupati Cirebon. Banyak sekali hal yang bisa kita serap, bisa kita tiru juga. Bagaimana cara beliau memimpin, terutama bagaimana cara beliau memanage diri, mulai dari tidur sampai bangun, sampai tidur lagi. Tuh. Terima kasih Bapak Imron. Sama-sama. Terima kasih Tribuners sudah menonton wawancara kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.